rahmah yang luar biasa. Di hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026, karena kami telah dimenangkan, meskipun tidak semuanya, gugatan atau permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 99/pra/2026 ya. Apa yang ingin saya sampaikan pada ucapan terima kasih ini? Yang pertama adalah selain kita mengaturkan luar biasa terima kasihnya ya kepada Hakim Tunggal ya I Ketut Darpawan yang telah memimpin dengan sangat baik sekali, dengan sangat bagus, dengan sangat lurus dan sangat bijak ya, sehingga dalam perjalanan pra peradilan ini mulai dari awal sampai dengan putusan tadi, beliau tampak betul sangat cermat, sangat korek, dan bahkan beberapa kali waktu itu ketika ada pengulangan apa yang disampaikan, beliau tentu menyampaikan dengan ucapan itu nggak usah diulang ya, nanti saja lagi. Dan dalam penyampaian kesimpulan tadi juga dikoreksi beberapa hal ya, termasuk sempat ada typo atau salah penulisan pada kuasa hukum saya ya. Itu luar biasa, beliau langsung mengkoreksi dan kemudian langsung melakukan pembetulan dan menyampaikan pada saat nanti ketika kemudian itu putusannya sudah disampaikan salinannya, itu tentu sudah dikoreksi. Yang kedua, saya tentu saja ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, selain tentu kepada keluarga dan juga para sahabat-sahabat terdekat yang telah sudi dan rela meluangkan waktunya sekaligus memberikan keterangan sejujur-jujurnya ya. Yang pertama adalah kepada driver saya ya, Saudara Koiri, dan kedua adalah kepada sahabat saya sekaligus adalah pengelola dari YouTube Roy Suryo Official ini, Mbak Aida Senia Hasibuan. Kemudian yang ketiga kepada Mbak Santi Rusmono ya, beliau adalah ADC atau sesprinya Pak Ugroseno ya. Yang tiga saksi ini luar biasa ketika memberikan keterangan peristiwa yang terjadi saat di rumah ketika terjadi penangkapan yang sangat brutal itu ya, tanggal 19 Juni 2026. Kemudian kejadian yang brutal juga di Polda Metro Jaya ketika terjadi tarik menarik akan dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, dan 3 kali ya brutal ketika di Rumah Sakit Polri ketika hari Minggu malam tanggal 21 Juni ketika saya dan Dr. Tifa mau dipaksa dibawa keluar dari rumah sakit, dikembalikan lagi ke Polda Metro Jaya ya. 3 saksi ini sangat-sangat bagus sekali, luar biasa dalam memberikan kesaksiannya sesuai fakta yang ada dan juga didukung dengan film. Nah, sekali lagi soal film ini perlu saya sampaikan bahwa memang tidak semua film yang ada di rumah itu semuanya ditayangkan atas petunjuk Pak Hakim ya. Jadi artinya Pak Hakim Ketut Darpawan itu tadinya sudah kemudian melihat dan ini jangan, karena ini menyangkut sangat-sangat privasi ya, kamar tidur, kemudian ada lorong yang tampak beberapa barang yang mungkin tidak elok untuk dipublikasikan ya. Jadi film itu sangat menguatkan cerita saya sebelumnya ketika saya anggap peristiwa itu seperti peristiwa penculikan dalam film G30 SPKI. Itu benar, nyata. Dan apa yang terjadi dalam penculikan itu dan kemudian hasil putusan pra peradilan ini, insya Allah kejadian serupa itu terjadi ya, tidak akan terjadi lagi dan masyarakat tidak kemudian perlu mengalaminya. Jadi itu poin penting yang perlu saya sampaikan akibat pra peradilan. Dan kemudian saya lanjutkan ucapan terima kasih berikutnya tentu kepada para awak media, kepada semua televisi ya mainstream, media massa mainstream ya, situs-situs berita, dan tentu saja sahabat-sahabat para YouTuber ya, kemudian infotainment yang meliput pra peradilan itu mulai sejak awal sampai dengan tadi putusan. Luar biasa dukungan Anda. Tanpa Anda masyarakat tidak akan bisa melihat dengan jelas bagaimana peristiwanya, dan itu adalah kekuatan dan kemenangan media. Media adalah the four stages of communication, the fourth pillar. Jadi artinya pilar keempat dalam demokrasi. Selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tentu ada media massa. Dengan ada media massa, masyarakat menjadi tahu, menjadi tercerahkan, menjadi kemudian terbuka pikirannya adanya permohonan gugatan pra peradilan yang saya tayangkan ya, atau yang saya mintakan, dan diketahui oleh semua, dan insya Allah juga seluruh masyarakat sekarang mengerti bahwa ada seorang anak bangsa
yang sedang memperjuangkan demokrasi bagi rakyatnya, sedang memperjuangkan masyarakatnya, dan alhamdulillah diberikan kemudahan dan berhasil. Ya gitu. Jadi 3 yang tadi berhasil adalah gugatan atau permohonan pra peradilan terhadap penangkapan itu dinyatakan tidak sah, penangkapan saya tanggal 18 Juni. Kemudian penahanan dianggap juga tidak sah, ya, putusan pengadilan negeri dianggap putusan tidak sah, ya, penangkapannya dan juga penahanannya, termasuk juga penggeledahan tidak sah. Karena kita lihat ya, dalam bukti-bukti kan ada surat yang sudah tahun lalu dipakai lagi, kemudian juga surat itu menggunakan kuap baru, padahal pelaksanaannya menggunakan kuap lama, bahkan masih ada typo, ya, penulisan ada kemudian ketika mau ditahan itu ada diinterogasi dan juga kemudian dilakukan penyidikan lagi, padahal peristiwanya kan sudah P21, sudah selesai. Jadi itu jelas-jelas surat kopas, ya. Dan lebih konyolnya lagi, sekaligus saya ucapkan terima kasih, ya, untuk ahli dari pihak seberang, ya, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, yang malah membantu kami. Karena Pak Aristo justru mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah cacat formil, ya. Nah, tentu saja ini kita juga mengaturkan terima kasih, ya, saya khususnya kepada ahli saya, ya, Bapak Dr. Didit Wijayanto Wijaya, yang ini doktornya asli ini, ya, gitu. Yang kemudian memang disertasi beliau adalah soal pra peradilan, jadi jelas betul bisa memberikan detail kesalahan-kesalahan pada pra peradilan. Tak lupa juga kami aturkan terima kasih kepada semua masyarakat, ya, termasuk komunitas-komunitas yang luar biasa membersamai, ya, termasuk Mbak Mary dengan ibu-ibu KNPRI-nya, ya, KNPRI-nya, kemudian juga forum aksi, ya, ibu-ibu yang terlibat forum aksi, dan juga ada ibu-ibu dalam ARM dan juga bapak-bapak yang ada yang masih membersamai saya, dan saya sama sekali ingin agar kita itu tetap dalam satu kesatuan yang utuh, ya, tidak usah saling terpengaruh atau terpecah-pecah. At last but not least, tentu saja ucapan terima kasih saya kepada para lawyer yang luar biasa, lawyer yang hebat sekali, yang dalam penyusunan naskah Prapit itu sangat detail dan sangat tajam, sangat jitu, sehingga kalaupun ada yang belum disetujui tadi, itu adalah hanya soal ganti rugi, dan itu tentu akan kita usulkan nanti setelah lewat 14 hari, ya, dan soal Prapit soal penahanan di kejaksaan, ya, karena kejaksaan tidak ditahan kan, jadi kita tidak perlu mengajukan itu lagi. Lawyer-lawyer ini luar biasa, ya, tergabung dalam Tokham, dan sebagaimana sudah saya sampaikan dalam podcast di sebelah, Tokham adalah kelompok yang terus membersamai saya dan sejak awal sudah menyertai saja sejak tahun 2022. Dan kini Tokham tambah tambah kaya, tambah lengkap. Tambah kaya itu artinya kaya tambah lengkap, ya, tambah kemudian berbagai pihak yang ikut membersamai, ditambah dengan teman-teman yang sebagian berasal dari tim X Bala RRT waktu itu, ya, atau Troya, ya. Itu karena Bala RRT tidak lagi menjadi RRT karena satu orang sudah pengkhianat, ya, itu si Dokter omon-omon itu sudah berkhianat, dia lari, dan kita lihat, ya, malunya dia kayak apa, ya, sudah benar-benar menjatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya. Image masyarakat kan sudah bisa menilai, bahkan terakhir dia menyebarkan hoax yang sangat-sangat parah, sangat kampungan, ya, sangat cetek, ya, itu kan parah banget. Dan kemudian setelah Bala RRT tiada, menjadi Troya kemudian menjadi orang-orangnya masuk ke dalam Tokham. Demikian juga kepada TAAK, ya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya. Saya juga aturkan banyak terima kasih karena beberapa anggota TAAK juga sudah bergabung dalam tim saya, ya. Dan ini bukan merupakan satu pelanggaran, tidak sama sekali. Tujuan kita sama, untuk membongkar kezaliman, membongkar kejahatan, termasuk salah satunya adalah ijazahnya Jokowi. Dan ini tidak akan berhenti. Nanti kita akan terus ke dinastinya, ya, sampai ke anaknya yang tidak punya riwayat pendidikan dengan jelas tuh, ya, si Fufu Fafa itu, ya, itu tentu akan kita bongkar. Datanya sudah ada, saya abrek, ya, data yang saya peroleh ketika di Sydney dan juga data dari berbagai tempat, ya, dan saya selalu konsisten tidak akan kita mundur selangkah pun untuk membongkar semua ini, ya. Jadi artinya jangan merasa senang kalau kemudian ini hanya soal ijazah, bukan, ya, ini soal yang lain lagi. Dan itu saja yang ingin saya aturkan di kesempatan yang sangat baik di malam hari ini. Jadi pra peradilan ini, kemenangan ini adalah kemenangan rakyat, sehingga rakyat tidak lagi bisa
kriminalisasi, tidak lagi bisa ditangkap semena-mena, ditahan semena-mena, dan kemudian juga digeledah semena-mena. Karena semua itu butuh hal yang proper. Ini juga otokritik yang sangat bagus bagi Korps Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa lebih presisi dan untuk bisa lebih detail, untuk bisa lebih bagus dalam pelaksanaannya. Ya, makanya saya juga banyak diberikan masukan oleh yang selalu nampak Pak Ugroseno, tapi juga diberikan oleh banyak pihak-pihak lain. Ya, ibaratnya itu adalah orang yang setelah silent memberikan masukan atau arahan kepada saya dari Korps Kepolisian dan juga dari Korps TNI yang aktif masih jangkatannya. Itu bisa kelihatan juga kok kemarin ketika saya menayangkan video kangen-kangenan KIB ya, Kabinet Indonesia Bersatu versi 1 dan 2, itu kan juga nampak ya bagaimana kehangatan dari KIB dan juga masih banyak yang masih aktif sekarang.